Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan juga kenikmatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun dengan lewat online. Dan juga berkat kesehatan tersebut kita juga masih bisa melaksanakan ibadah saum. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa agama ini dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dan menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit yang saya ketahui tentang takhrij hadis berdasarkan kalimat sembarang. Metode ini tergantung kepada kata-kata yang terdapat dalam mata hadis, baik itu berupa isim atau fi'il. Sedangkan huruf tidak digunakan dalam metode ini. Jadi yang digunakan dalam metode ini hanya metode menggunakan kata dari isim dan juga dari fi'il, kata benda dan atau kata kerja. Huruf itu tidak dipergunakan dalam metode tahrij ini. Dan juga hadis-hadis yang dicantumkan hanya sebagian hadis gitu, karena memang metode ini tidak semuanya dicantumkan dalam metode ini. Jadi hanya beberapa pilihan yang dipakai dalam metode ini. Adapun ulama-ulama yang meriwayatkannya dan nama-nama kitab induknya menitik beratkan peletakan hadis-hadisnya menurut lafal-lafal yang asing. Semakin asing suatu kata, maka pencarian akan semakin mudah. Jadi para ulama itu lebih apabila kata dalam hadis itu ada sesuatu yang asing yang tidak banyak orang ketahui, maka ketika pencarian hadisnya pun akan semakin mudah. Berbeda dengan katanya yang umum. Apakah misalkan kata itu kata yang sering kita dengar ataupun sering kita baca, maka itu akan susah. Jadi berbeda dengan yang asing. Kalau asing menurut ulama ini akan semakin mudah. Jadi apabila kata kerja dan kata pendalnya itu asing sekali, maka pencarian tahrij tersebut akan lebih mudah dalam menemukannya. Kitab yang terkenal dalam metode tahrij melalui kata-kata terdapat dalam matan hadis
adalah Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fad Al-Hadis An-Nabawi karya Wensik. Jadi ini salah satu kitab yang menggunakan metode ini. Nah, keistimewaan dari metode ini, yang pertama, metode ini mempercepat pencarian hadis. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa apabila kata benda atau kata kerjanya itu semakin asing, maka akan semakin mudah dan juga semakin cepat. Berbeda jika ketika kata itu umum. Jadi bisa saja kata benda atau kata kerja itu ada di hadis yang lain yang bukan kita maksud. Kalau kata yang asing ini yang semakin asing ini akan langsung kepada hadis yang kita tuju. Lalu yang kedua, para penyusun kitab-kitab tahrij dengan metode ini membatasi hadis-hadisnya dalam beberapa kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halaman. Jadi metode tahrij ini dibatasi, itu tidak dicampurkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, tapi dibagi menjadi beberapa juz dan juga beberapa halaman supaya lebih mudah dalam pencariannya. Lalu yang ketiga, memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Jadi kata apapun yang terlihat asing dalam matan hadis tersebut itu bisa digunakan untuk mencari untuk mentakhrij hadis tersebut gitu dengan metode ini. Lalu kekurangan dari metode ini, keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab beserta perangkat ilmu-ilmunya yang memadai, karena metode ini menuntut untuk mengembalikan setiap kata-kata kuncinya kepada kata dasarnya. Nah, untuk metode ini kekurangannya adalah seseorang yang menggunakan metode ini harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang tinggi lah. Ya. Contoh misalkan contoh seperti saya tidak bisa kurang dalam bahasa Arab, nah tidak cocok untuk menggunakan metode ini, berbeda dengan kawan-kawan yang sudah tinggi bahasa Arabnya gitu. Mungkin cocok untuk menggunakan metode ini. Nah, untuk yang kurang dalam bahasa Arab ini tidak cocok untuk menggunakan metode ini karena dari kata yang kita cari itu harus menuju kata yang paling awal atau kata dasar yang paling dasar sekali. Yang kedua, metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat. Untuk mengetahui nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi SAW mengharuskan kembali kepada kitab-kitab aslinya setelah mentahrijnya dengan kitab yang menggunakan metode ini. Jadi berbeda dengan metode-metode sebelumnya, kalau metode sebelumnya itu kalangan sahabatnya itu langsung dicantumkan, nah ini tidak gitu. Jadi hanya hadisnya saja gitu. Nah, sedangkan sahabatnya itu harus kita cari kembali di dalam kitab yang sama menggunakan metode ini. Jadi 2 kali mencari hadis tersebut. Yang satu mencari matannya, yang kedua kita mencari sahabatnya, perawi dari kalangan sahabatnya. Nah, lalu yang ketiga, terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang yang mencarinya harus menggunakan kata-kata lain. Nah, mungkin karena ini, menurut saya ini mungkin karena terlalu asing, jadi tidak terdeteksi mungkin kalau untuk ditahrijnya. Jadi susah, agak susah gitu. Makanya kalau untuk yang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang tinggi mungkin ini akan cocok. Tapi kalau yang tidak, ya yang tadi itu mungkin akan menganggap yang kita cari A, lalu yang kita temukan B, lalu kita menganggap yang B ini adalah yang A itu. Nah, mungkin akan seperti itu kalau kemampuan bahasa Arabnya kurang. Lanjut.
Kitab-kitab yang beberapa kitab yang menggunakan metode ini, mungkin yang pertama tadi sudah disebutkan Al-Mu'jam Al-Mufahrros lil Al-Fadh Al-Hadis An-Nabawi. Lalu yang kedua Fihris Sahih Muslim karya Muhammad Fuad Al-Baqi, dan yang ketiga Fihris Sunan Abi Daud karya Ibnu Bayumi. Mungkin ini mungkin kawan-kawan ada yang lebih mengetahui tentang metode tersebut, kitab-kitabnya bisa dibagikan kepada yang lain atau kepada saya dan juga kepada saudara Fahri. Kitab Al-Mujam Al-Mufahrros lil Al-Fadh Al-Hadis An-Nabawi ini merupakan salah satu karya orientalis Belanda. Wensink Arend-Jan Wensink, nama lengkapnya, merupakan orientalis Belanda. Ia belajar kepada Husma de Goju. Mohon maaf bahasa Inggrisnya kurang karena saya bukan orang Inggris. Dan kemudian hari menggantikan posisi Snoek Horgrons di Universitas Leiden tahun 1927. Karya ilmiah pertamanya adalah Risalah Sarjana tingkat pertama dengan judul Muhammad en de Jordan te de Medina dalam bahasa Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1916, Wensink menegaskan obsesinya di majalah dengan menyusun konkordasi indeks kosakata alfabetis dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Kutubus Sittah, Musnad Ad-Darimi, Ahmad bin Hanbal, dan Muwatta'nya Imam Malik, yang mana kalanya dikenal dengan judul kitab ini. Jadi mungkin ini beberapa cerita tentang kitab ini atau biografi kitab tersebut dan juga biografi dari si pengarang tersebut. Terus mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silahkan kepada kawan-kawan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tacan Zad. Umurnya namanya pintas gitu.
Muncul, Zat. Ya, Zat. Mama lu, Zat. Oh, Ain, Zat. Oh.
Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Bukhari, Bukhari. Ustaz. Bukhari. Muslim. Muslim, Ustaz. Bidawud. Bidaud. Iya. An-Nasa'i. Ibnu Majah. Majah, Ustaz. Nun. Awalnya. Na.
Imam Ahmad. Iya Ustaz. Belum Ustaz. Insya Allah Ustaz. Wah, Ustaz. Paham.